Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok saya dan David akan mempresentasikan tentang Yesus manggil murid-murid yang pertama. Jadi di sini ada 3 Injil mengenai Yesus manggil murid-murid yang pertama. Ada Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kemudian ada Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Kemudian ada Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan lihat bersama-sama mengenai Yesus manggil murid-murid yang pertama. Mengenai hal ini, kami menemukan ada perbedaan dari ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Yang pertama itu ada jumlah ayat. Kalau di Matius itu hanya berisi 5 ayat. Markus juga sama, hanya berisi 5 ayat. Injil Lukas berisi 11 ayat. Kemudian lokasi itu ada di Danau Galilea, teman-teman bisa melihat di ayat 18. Kemudian Markus itu ada di Danau Galilea ayat 16. Lukas itu ada di pantai Danau Genesaret ayat 1. Kemudian kegiatan yang ada di Injil Matius itu Yesus berjalan menyusur danau ayat 18. Kemudian Simon dan Andreas sedang menebar jala di danau ayat 18. Kemudian di kitab Injil Markus itu Yesus berjalan menyusur danau ayat 16. Simon dan Andreas sedang menebarkan jala di danau ayat 16. Kemudian Injil Lukas, Yesus naik ke dalam perahu dan duduk di sana serta sedang mengajar orang banyak ayat 3. Kemudian Simon sedang membasuh jalannya. Itu kegiatan dari ketiga kitab Injil ini. Kemudian murid yang dipanggil. Di dalam kitab Matius itu ada Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian di dalam Markus sama Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi di kitab Injil Lukas itu hanya 3 saja, yaitu Simon, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian terakhir perbedaannya itu undangan Yesus atau ajakan Yesus kepada mereka. Kalau di kitab Injil Matius itu Yesus mengatakan bahwa mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu di ayat 19. Di kitab Markus sama juga, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia ayat 19. Nah kalau di Lukas itu tidak ada kata mari tapi jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Itu ayat 10. Tapi kami juga menemukan ada persamaan dari ketiga kitab Injil tersebut, bahwa dalam ketiga kitab Injil tersebut sama-sama menceritakan pemanggilan murid. Kemudian dalam ketiga Injil tersebut, Yesus menawarkan mereka dari yang awalnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Kemudian yang ketiga, dalam ketiga Injil tersebut, respon dari murid-murid setelah menerima tawaran Yesus adalah langsung meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nah, apa dampak dari perbedaan kisah tersebut, dari ketiga kitab Injil tersebut? Perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kisah Yesus memanggil murid pertama memunculkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mana yang benar? Danau Galilea atau pantai Danau Genesaret? Yang kedua, sebenarnya murid yang dipanggil itu Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, atau hanya Simon, Yakobus, dan Yohanes? Yang ketiga, mana perkataan Yesus yang tepat di antara ketiga Injil tersebut? Yang tadi yang ada kata mari dan atau janganlah takut, seperti itu. Nah, kami menemukan solusi persoalan bahwa apakah yang dimaksud dengan laut di sini adalah Danau Genesaret atau lautan tidak perlu diperdebatkan, karena orang-orang Yahudi menyebut semua kumpulan air yang besar sebagai laut. Ini menurut Matthew Bull Commentary. Kami juga menemukan kemarin tambahan bahwa Danau Genesaret atau Danau Galilea itu sama. Danau Galilea itu sama dengan Danau Genesaret. Jadi sama ininya, sama lokasinya. Cuman beda nama aja. Kemudian kedua, perlu diakui bahwa memang terdapat perbedaan murid yang dipanggil dalam Matius, Markus dengan Lukas. Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah ketiga dari Injil tersebut sepakat dalam menyatakan bahwa Petrus atau Simon tadi dan Andreas, Yakobus, dan Yohanes dijadikan rasul. Itu ya yang Yesus katakan tadi menjadi penjala manusia. Ini oleh Calvin Commentary. Yang ketiga, tidak diketahui perkataan mana yang paling tepat dari
Yesus di ketiga Injil sinoptik tadi. Namun kita perlu memahami bahwa ketiga Injil tersebut memiliki keunikan masing-masing. Karena para penulis juga menggunakan sumber yang berbeda. Karena itu kita perlu menghargai ya keunikan dari tulisan Injil tersebut. Tapi yang lebih penting adalah dari perbedaan tersebut memiliki satu kesamaan, di mana Yesus memanggil mereka dan menjadikan mereka sebagai murid-muridnya atau sebagai rasul. Yang keempat, alur cerita yang berbeda dalam Injil Lukas menolong kita memiliki pemahaman yang lebih mengenai kisah pemanggilan murid yang pertama. Kita dapat mengetahui bahwa Yesus tidak hanya sekedar memanggil murid-muridnya, tetapi pemanggilan tersebut juga disertai dengan ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kalau teman-teman ingat kisah yang di Lukas, itu sangat detail mengenai Yesus mengikuti Petrus gitu ya. Dan waktu itu Petrus mendapat banyak ikan. Itu adalah sebuah mujizat yang dilakukan oleh Yesus saat mengikuti dia. Saya serahkan kepada David. Ya, kita akan masuk dalam eksposisi kata kunci. Untuk eksposisi kata kunci ini kami memilih beberapa kata yang menurut kami itu penting untuk kita perhatikan. Untuk yang kami, karena Matius dan Markus ini cukup sama, kami memilih ayat di Markus ya. Kita perhatikan untuk kata mari. Untuk kata mari ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata diote. Kata diote ini menggunakan modus imperatif yang dipakai untuk memberikan perintah atau permintaan dan mempertegas kemauan serta menyatakan larangan. Kata ini memiliki definisi datang ke sini dan kata seru. Kata ini tidak hanya sekedar datang, tetapi juga diikuti dengan sebuah tindakan untuk mengikuti. Nah, sehingga menjadi satu kesatuan, come to follow. Oke. Untuk kedua itu adalah ikutlah, yaitu ofiso. Ini hanya kata depan genitif dan artinya di belakang gitu. Kata ini biasanya dipakai dalam arti setelah belakang atau juga dipakai sebagai mengikuti. Dan untuk kata dan, kenapa kami memiliki dan ini penting? Nah, ini setelah saya nanya ya ke teman kamar saya yang sudah belajar bahasa Yunani, dia menjelaskan bahwa kata dan ini sebenarnya cukup penting untuk kita perhatikan karena dalam bahasa Indonesia sendiri, kata dan ini adalah penghubung satuan bahasa yang setara atau kata yang memiliki tipe yang sama. Kalau bahasa ini ya sering digunakan dalam hubungan komposisi dengan partikel lain atau kata-kata kecil. Jadi kata dan ini kayak menghubungkan dua kata yang sama gitu. Jadi ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjara manusia. Jadi Yesus bukan sebagai kayak kamu mari, lalu kamu akan jadi penjara manusia. Artinya kamu nggak ikut aku dulu, baru setelah itu baru menjadi penjara manusia. Tapi ini berjalan bersama. Jadi ketika kamu ikut aku, kamu juga langsung menjadi penjara manusia. Jadi itu adalah salah satu kesatuan. Dan penjara ini kami udah coba mencari, ya sebenarnya mana sesungguhnya dari kata Helios ini adalah nelayan saja, pekerjaan sebagai menjara ikan. Jadi nggak ada yang spesial dari kata ini. Kata ini ada frasa yang dipakai dalam keseharian mereka di bahasa Yunani. Oke, untuk Lukas sendiri, kami memiliki kata takut dan menjara. Ya, kata takut ini memiliki makna takut yang paling sering digunakan. Kata ini juga menunjukkan rasa takut yang hormat. Nah, ketika kita membaca jangan takut, kenapa sih kita berpikir kenapa kayak Simon itu takut gitu? Ketika kita membaca di ayat sebelumnya, ya Simon melihat kuasa Yesus, dia melakukan mukjizat ketika dia menangkap ikan. Ya awalnya mereka menangkap nggak ada ikan sama sekali, tapi ketika Yesus menyuruh Petrus untuk menangkap ikan, ikannya langsung banyak gitu. Jadi ada satu ketakutan dalam Petrus itu yang penuh dengan hormat dan tahu. Dan selanjutnya kita melihat bahwa yang Petrus mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa dan dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, dan kata menjara sendiri katanya berarti mengambil hidup-hidup atau membuat tawanan perang dan kiasan untuk menangkap atau menjara. Nah, kita akan masuk dalam makna teologis. Kami menjelaskan makna teologis ini dengan 5 pertanyaan kalau misalnya. Untuk yang pertama, apa makna Yesus memanggil murid? Dari berbagai komentar yang telah kami cari, kesimpulan yang kami dapat adalah dalam pelayanannya, Yesus tentu saja bisa melakukan sendiri. Jadi dia tidak perlu memanggil murid untuk menjadi pengikutnya gitu. Dia bisa melakukan pelayanannya, bisa memberitakan Injil dengan sendirinya. Tapi dia memilih untuk memanggil murid. Tujuan Yesus memanggil murid adalah melibatkan manusia untuk berpartisipasi atau menjadi mitra dalam memenuhi amanat agung. Yesus ingin melalui murid-murid yang telah ia panggil juga menghasilkan murid-murid lainnya. Dan kedua, mengapa Yesus memilih nelayan sebagai muridnya? Mengapa Yesus tidak memilih orang Farisi atau ahli Taurat?
Ya, kesimpulan yang kami dapat, Yesus senang melukut orang-orang yang lemah, terhina, bodoh, dan tidak dipandang untuk bekerja bersama-sama dengannya. Dikarenakan Yesus ingin murid-muridnya sepenuhnya bergantung kepadanya dan memahami bahwa kemampuan mereka, hikmat dan karunia yang mereka miliki dalam melayani Tuhan sepenuhnya berasal dari Tuhan. Melalui kelemahan dan keterbatasan para muridnya juga lah, nama Tuhan dapat dimuliakan. Ketika kita membaca kisah para rasul, ketika Petrus dan Yohanes kalau nggak salah, mereka diperhadapkan di sidang bersama dengan imam-imam dan para ahli Taurat itu. Para ahli Taurat dan imam itu merasa heran kenapa orang yang Petrus ini yang tidak terpelajar itu mereka dapat menjawab persoalan yang para ahli Taurat itu sampaikan. Terus yang ketiga, apa makna undangan Yesus? Mari ikut aku. Ya, untuk kesimpulannya kami mendapatkan undangan Yesus untuk mengikutinya tidak hanya sebatas undangan biasa, namun undangan itu membutuhkan sebuah komitmen penuh untuk mengikuti Dia, yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Dan keempat, apa makna penjara manusia? Ya, Yesus menggunakan istilah penjara manusia dikarenakan pekerjaan mereka, yaitu para murid-muridnya itu adalah seorang nelayan. Jadi istilah ini memiliki makna bahwa para murid tidak hanya menjara ikan untuk mata pencaharian mereka, namun mereka akan menjara manusia, artinya mereka mempunyai tugas untuk mengumpulkan orang-orang ke dalam Injil, ke dalam jaring Injil, dan membawa mereka ke dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan untuk kelima, mengapa Simon sampai berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ya, kesimpulan yang kami dapat adalah apa yang dilakukan oleh Petrus ini merupakan sebuah respon dirinya yang penuh dengan kerendahan hati, yang mana kesadarannya akan kebesaran dan kuasa Allah membuat Petrus mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Ya, ini daftar pustaka dari tugas kami. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya?